Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang algoritma. Simak terus video saya ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Jadi teman-teman, asal-usul kata algoritma itu dia berasal dari bahasa Arab, dari penulis buku Arab kitab Al-Jabar wal Muqabalah, artinya buku pemrograman dan pengurangan atau Book of Restoration and Eradication, yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizm. Jadi, menurut Romi Satriowono, logika, metode dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi menurutnya algoritma yaitu logika, metode dan tahapan ya teman-teman. Yang kedua, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998. Yang selanjutnya ini teman-teman bisa lihat sendiri simbol instruksi yang ada pada algoritma. Yang selanjutnya aturan penulisan algoritma. Ada uraian deskriptif, ada flowchart, dan ada pseudocode. Contoh penulisan algoritma teman-teman bisa lihat sendiri contohnya. Ini ada algoritma menghitung luas persegi panjang, algoritma dalam kehidupan, yang itu contoh transaksi ATM. Contohnya transaksi ATM. Selanjutnya pemrograman. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langsung untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Selanjutnya pseudocode, seperti yang saya bilang tadi. Pseudocode, cara menulis algoritma dalam bentuk pseudocode, kode atau tanda yang menyerupai pseudo program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma. Teman-teman bisa lihat di sini ya, penulisan pseudocode. Pertama, bentuk dasar pseudocode. Yang kedua, seleksi bentuk if, seleksi bentuk case, struktur iterasi, bentuk do while, interaksi bentuk do, iterasi for. Selanjutnya problem atau masalah yang akan kita selesaikan dengan cara pseudocode. Teman-teman bisa lihat sendiri caranya ya. Selanjutnya teman-teman, bentuk penulisan algoritma menggunakan flowchart. Pertama, bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Ada dua macam flowchart, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Selanjutnya, bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Kegunaannya untuk mendesain program, untuk mempresentasikan program. Nah, secara garis besar, unsur pemrograman adalah input, proses, output. Semua bahasa pemrograman pasti mempunyai komponen-komponen sebagai berikut, yaitu input atau scan, percabangan, if, switch, perulangan, while, for each, loop, output. Nah, di sini ada simbol dari flowchart. Teman-teman bisa lihat sendiri simbol-simbolnya ya. Ini. Selanjutnya, contoh menghitung luas persegi panjang. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini cara menghitung luas persegi panjang ya. Yang kedua, membandingkan dua bilangan bulat. Yang ketiga, menghitung luas segitiga siku-siku. Oke teman-teman, sekiranya itu saja yang bisa saya berikan tentang algoritma menggunakan
program Java. Oke guys, kali ini kita masih dengan algoritma dan pemrograman menggunakan Java, tapi kali ini kita akan belajar tentang kontrol alir perulangan. Di sini ada perulangan while. Jadi struktur kontrol pengulangan adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Ada 3 macam jenis dari struktur kontrol perulangan, yaitu while, do while, dan for loops. Pernyataan di dalam while loop akan dieksekusi berulang-ulang selama kondisi Boolean expression bernilai benar. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada in, while, system out, print. Lanjut teman-teman, ada note di sini. Contoh sebelumnya akan mencetak angka 4321 pada layar. Perlu dicatat jika bagian I kurang. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada contoh while loop. Contoh 1 ada in, while, system out, print line ya. Ini contoh keduanya. Ini do while loop. Do while loop mirip dengan while loop. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar atau true. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Jadi perbedaannya itu di dalam do while loop itu kita hanya akan mengeksekusinya sedikitnya itu 1 kali saja ya teman-teman. Ini ada bentuk pernyataan do while. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini pernyataan di dalam do while. Ini selanjutnya, ini di sini ada contohnya teman-teman. Contoh dari do while loop ya. Ini juga contohnya. Lanjutan dari contoh. Ini ada contoh ketiga. Do while loop. Ini di sini teman-teman ada for loop. Pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur perulangan. Sebelumnya yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Ini bentuk dari for loop ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini bentuknya. Ini contoh dari for loop. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini ya, ini contoh jika kita akan membuatnya di CMD ya. Ini prinsip secara logika ada 2 macam jenis perulangan loop, yaitu perulangan terhingga. Di sini ada contoh 2. Perulangan terhingga yaitu proses perulangan di mana kendali ulangnya adalah counter. Proses diulang selama nilai counter bergerak dari nilai awal ke nilai akhir. Kendala loop ini adalah for dengan sintaks. Ini teman-teman ya contohnya seperti yang ini. Itu ya teman-teman, ini contoh keduanya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya pengulangan alir dari saya. Guys, kita masuk dalam algoritma dan pemrograman Java menggunakan Java. Ini adalah kontrol alir keputusan. Di sini ada statement if. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menghadapi perubahan situasi ya. Menghadapi situasi ini kita diharapkan untuk mampu mengubah tindakan keputusan yang semestinya. Contohnya perubahan situasi yang harus mengubah tindakan keputusan itu, yang pertama, jika hari ini hujan, saya akan di rumah saja. Seperti itulah teman-teman, yang seperti yang sudah saya cantumkan di sini ya.
Statement if digunakan untuk menguji hasil dari suatu kondisi. Pada statement if ini, hasil pengujian yang diharapkan adalah ungkapan boolean yang benar atau true saja. Bentuk umum statement if. Teman-teman bisa lihat sintaksnya ya di sini. Ini dalam flowchart, ini bentuknya ya. True, benar. Statement if else. Statement if else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jika hasil uji if memberikan nilai boolean benar, maka target if akan dikerjakan dan posisi else akan diabaikan. Selanjutnya, jika hasil uji kondisi if memberikan nilai boolean salah atau false, maka target dari if di-bypass dan target else yang dikerjakan. Di sini ada contoh satu program. Teman-teman bisa lihat sendiri, public class cells. Di sini ya, teman-teman. Contohnya ini lanjutan dari contoh. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada ini public class cells ya, teman-teman. Di sini ada switch case break. Statement switch case digunakan sebagai instruksi pemilihan aksi yang akan dikerjakan. Pada statement tergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Variabel yang menentukan ini mempunyai banyak macam nilai. Dari setiap nilai mempunyai kaitan dengan satu macam aktivis. Nah, ini sintaks. Jika variabel seleksi nilainya sama dengan nilai 1, maka statement 1 dijalankan. Jika nilainya sama dengan nilai-nilai, maka statement 2 dijalankan. Jika stream statement break ditemukan, maka kontrol program akan keluar dari switch. Nah, ini hasilnya contoh aplikasi. Edit program dengan editor. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke. Di sini ada hasilnya, kompilasi dengan Java, eksekusi dengan Java .x. Oke teman-teman, itu saja dari saya tentang pengaliran kontrol alir keputusan. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Sejarah Java. Pada 1991, sekelompok insinyur Sun dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti cable TV box. Nah, di sini ada susunan dasar program Java. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini susunannya. Nah, ini fase pemrograman Java. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada Java Interpreter, Hello Class, Java Compiler, Hello Java Editor. Nah, langkah pembuatan program Java. Ini kita akan membuat program Java, tapi codingannya kita akan tulis di Notepad. Nah, ini codingannya teman-teman. Codingan yang akan kita tulis di Notepad ya teman-teman. Ini kita tulis di Notepad dan akan kita simpan untuk menampilkan datanya pada CMD ya teman-teman. Di sini ada deklarasi kelas, main function. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. System out print line. Ini ada deklarasi kelas, main function, system out print line. Itu ini penjelasan dari codingan ya teman-teman, dari codingan yang kita tulis di Notepad itu. Jadi ini penjelasannya, teman-teman bisa lihat sendiri.
Nah, di sini format keluaran, output format. Teman-teman bisa lihat sendiri ini tabelnya. Ini contohnya ya, teman-teman. Ya, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dari materi saya. Sekiranya kesempurnaan hanya milik Allah. Guys, di sini masih sama, saya akan menjelaskan algoritma dan pemrograman menggunakan Java. Ini ada unsur pemrograman Java. Kelas Java. Di dalam Java, sebuah kelas menggambarkan suatu template untuk menyimpan suatu kode dan data yang terhubung dengan satu entitas, karena itu kelas merupakan bentuk dasar dari keseluruhan bahasa Java. Di sini ada sintaks untuk mendeklarasikan kelas. Teman-teman bisa lihat sendiri, class name. Di sini ada contoh-contoh yang lain, kelas statik, kelas bukan statik. Contoh programnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada kelas outer, kelas contractor, kelas inner kelas contractor. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk sintaks yang menyediakan akses kepada kelas bagian dalam. Outer, inner, obj, new outer. Tipe data dasar, data primitif, data-data dasar Java yang hampir sama dengan C++, data integer. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ada int, short, long, bit, float, double. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Operator, ada operator aritmatik, operator relasional, dan logika. Elemen dasar pemrograman Java, himpunan karakter. Di sini ada huruf, digital, simbol. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lanjutan teman-teman, pengenal, identifier, variabel konstanta bernama, tipe data, fungsi, label, objek. Contohnya no MHS atau no underscore MHS. Nah, ini ada kata kunci, tipe data primitif. Ini untuk mengcoding ya teman-teman, mengcoding data yang kita simpan di notepad, masih sama dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Ini variabel, aturan pemberian nama variabel ada di sini seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini aturannya. Harus dimulai dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol, tidak boleh ada spasi di antaranya, mudah dimengerti, tidak terlalu panjang. Ini contohnya adalah nama, alamat, nilai, underscore ujian. Mendeklarasikan variabel secara umum, tata bahasa atau sintaksis dalam mendeklarasikan variabel adalah sebagai berikut. Ini dia. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk mendeklarasikan variabel. Contoh pemakaian berbagai nama variabel dengan tipe data dasar dalam Java algoritma. Teman-teman bisa lihat sendiri ada beberapa tahapan, ada 7 tahapan ya teman-teman. Ini contoh dalam program. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini contohnya program uji variabel ya teman-teman. Nama program demo variabel .java. Nah, ini operator aritmatik. Teman-teman bisa lihat di sini ada plus, kurang, bintang, dan untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu tanda-tandanya, itu artinya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di situ contoh program dengan data dan operator. Kelas operasi data, di situ ada output program. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ya teman-teman.
Ya, itu saja dari saya tentang struktur pemrograman Java. Oke teman-teman, masih dengan algoritma dan pemrograman menggunakan Java, tapi kali ini kita akan belajar tentang fungsi metode. Fungsi adalah satuan-satuan seperti program untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil. Manfaat fungsi dalam pemecahan masalah yang besar dan kompleks. Pemakaian fungsi dalam program mempunyai manfaat yang cukup besar. Ini adalah beberapa fungsinya, yaitu manfaat dari fungsi. Menghindari pengulangan, tujuannya adalah untuk menghindari penulisan bagian kode program yang berulang-ulang. Di sini adalah contoh untuk menampilkan luaran baris 1, ada baris 2, dan baris 3. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seperti contoh yang kedua, contoh guru belajarku. Nah, di sini ada mendeklarasikan fungsi. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk umum penulisan deklarasi sebuah fungsi di dalam Java. Ini ada sintaksnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sintaksnya. Ini ada modifiers yang tersedia dalam Java. Pertama static, abstract, final, native, synchronize, volatile. Di sini ada memanggil fungsi. Teman-teman bisa lihat di sini fungsi yang telah kita buat, seperti fungsi garis. Di atas dapat dipanggil dari program utama. Di dalam Java, untuk memanggil suatu fungsi dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan konsep objek dan sintaks. Teman-teman bisa lihat di sini menggunakan konsep objeknya. Pemanggilan dengan cara ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendeklarasi objeknya terlebih dahulu. Ini sintaks pemanggilan fungsi dalam program utama, dituliskan sebagai berikut. Ketik df, berikut tanda titik yang dilanjutkan dengan mengetik nama fungsi berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, ini ya teman-teman contohnya. Contoh mendeklarasi dan memanggil fungsi sederhana. Algoritma berikut menggambarkan suatu kelas demo fungsi 81 yang berisi dua fungsi, yaitu garis dan main. Kedua fungsi itu dapat diakses di luar kelas, karena itu keduanya deklarasi sebagai publik. Kedua fungsi tidak mengembalikan nilai apapun, karena itu tipe pengembaliannya didefinisikan sebagai void. Ini di sini ada fungsi garis ya teman-teman, menampilkan karakter sebanyak 26 karakter. Dalam fungsi main, satu objek dari kelas demo fungsi 81 dideklarasikan. Objek ini menulis garis yang tersusun atas karakter yang ditunjukkan dengan pemanggilan pertama fungsi show. Di sini ada contoh penulisan algoritma ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini contohnya. Penulisan program, fungsi yang menghasilkan nilai. Terkadang dalam suatu pemecahan itu, masalah kita membutuhkan fungsi yang bisa menghasilkan suatu nilai. Bentuk fungsi sedemikian itu sering disebut sebagai fungsi yang menghasilkan nilai. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya lah ya teman-teman. Untuk membuat fungsi, maka di dalam fungsi yang bisa menghasilkan nilai itu perlu kita tambahkan satu baris lagi untuk statement return O. Mengapa sedemikian? Jawabannya ada di cerita statement return O ya teman-teman. Di sini ya. Statement return O. Kegunaan statement return O ada dua, yaitu pelaksanaan statement ini akan langsung mengalihkan kontrol dari fungsi ke program pemanggilannya. Yang kedua, apapun yang ada di dalam tanda kurung buka tutup
Di belakang return akan dikirim kembali sebagai suatu nilai kepada program pemanggilnya. Selanjutnya, keterbatasan statement return O. Statement return mempunyai kelemahan. Kelemahan dari statement return O ini adalah hanya bisa menghasilkan suatu nilai saja. Jika menginginkan suatu fungsi, bisa menghasilkan lebih dari satu nilai ke program pemanggil. Contoh fungsi menghasilkan nilai. Algoritma berikut menggambarkan suatu kelas demo fungsi 81 yang berisi dua fungsi, yaitu nilai O dan nilai main. Kedua fungsi itu dapat diakses di luar kelas, karena itu kedua fungsi dideklarasi sebagai publik. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini fungsi nilai O ya. Di sini juga ada contoh algoritma untuk fungsi nilai. Di sini ada juga untuk fungsi main ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini juga ada penulisan program, teman-teman. Fungsi yang menerima nilai. Terkadang dalam suatu pemecahan kita membutuhkan fungsi yang bisa menerima nilai dari fungsi lain. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada contoh algoritma kode berikut, menggambarkan satu kelas temp yang menyimpan sebuah nilai integer. Kode berisi dua fungsi, yaitu show dan main. Kedua fungsi dapat diakses di luar kelas itu karena keduanya dideklarasi publik. Selanjutnya teman-teman, fungsi show menampilkan nilai integer variabel x yang dikirim kepadanya dari fungsi main. Di dalam fungsi main, dua objek dari kelas temp itu dideklarasikan. Contoh penulisan algoritma. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk fungsi nilai, untuk fungsi main. Penulisan programnya juga di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman, sekiranya hanya itu yang bisa saya berikan tentang fungsi metode ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Guys, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang algoritma. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.